Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faya ma'asiratul lab, yakni nabda darsana, yakni bi muraja'atil kutub, yakni muraja'ah min awal babul ikhlas wa ikhdarin niyah fi jami'il a'mali wal aqwali al barizati wal khafiyah. Tarjim ya Rifki. dalam semua amalan, akwal, ucapan, berarti yang nampak wal khafiyah dan yang tidak nampak. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, amma umiru, dan tidaklah mereka diperintahnya ndak ada, itu justru umiru itu diperintah. Merekanya itu dhamirnya itu jamak. Wa ma umiru lan ora diperintah sapa wong-wong muslim, wong-wong mukmin. Wa ma umiru dan tidaklah diperintahkan mereka orang muslim, orang mukmin, illa kecuali liya'budullaha apa? Ikhlas padanya, dalam keadaan ikhlas padanya ad-dina agama, hunafa yang lurus. Yang lurus. Andre. Wa qala ta'ala. Nah, ini nek kangelan iki, ya. Itu kakek orat-oratan ya, resik karena orat-oratan ya. Nah, terjemahkan pakai ini. Ya, ayat yang kedua ya. Itu. Ayat yang kedua. Dan berfirman Allah Ta'ala, loh, disuruh nerjemahkan pakai ini kok itu ditutup lah, ya gitu ya.
Tahu ndak artinya? Iya, nanti sudah. Ayo. Wa qala ta'ala tadi ya, dan berfirman Allah Ta'ala sudah tahu artinya gitu loh. Apa? La yanalallaha ya. Apa? Lan itu apa? Qul in tukhfu ma fi sudurikum apa? Ya'lamullah. Qul. Ya, katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu ya, saking seringnya dibuka sehingga banyak lupa. Kakean buka tok ndak dihafal, itu gitu ya. Kul katakan in tukhfu, jika kalian sembunyikan ma apa-apa fi sudurikum di dalam apa? Sudur jamak dari sodrun, fi sudurikum di dalam dada-dada kalian. Kemudian apa? Autu beduhu atau tubduhu, kalian menampakkannya, ya alamullah, mengetahuinya Allahu Allah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian sembunyikan apa saja yang ada di dada kalian, niat kalian, apa yang ada di benak kalian, atau engkau nampakkan lewat ucapan, lewat perbuatan, maka ya alamullah, Allah mengetahuinya. Ya. Jadi apa saja yang ada di dada kalian, ya, makanya orang muslim itu tidak boleh punya hati yang jelek, karena Allah tahu, ya. Itu kalau bahasa sini hati jelek itu apa? Betiteten. Tahu betiteten, ya, hatinya itu punya dendam, punya mangkel, punya macam, tidak boleh, ya. Karena Allah tahu. Katakan wahai Muhammad, in tukhfu, jika kalian sembunyikan ma itu apa saja, fi sudurikum yang ada di dada kalian, ya. Jadi niat kalian itu Allah tahu, ya. Itu tujuan kalian, itu Allah tahu yang ada di dalam dada itu, ya. Ini jadi perasaan-perasaan kalian yang ada dalam dada kalian Allah tahu, ya. Ini engkau nampak autubdu, atau engkau nampakkan dia lewat ucapan, lewat perbuatan, ya alamullah, maka Allah mengetahuinya. Itu demikian. Itu ayat yang kedua. Mana kal ini kal, ya. Ayat yang kedua, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tolong diterjemahkan Mas Afif, ya, itu gitu. Takwa kalian itu ikhlas kalian. Jadi orang korban, ketika korban itu disembelih, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya dan juga bukan darahnya, ya. Maknanya yang diberi pahala oleh Allah, besar kecilnya pahala yang datangnya dari Allah, itu tergantung niat kita sejauh mana ikhlasnya. 100% karena Allah, atau ada persentase yang lain karena selain Allah. Karena ikhlas itu maknanya memurnikan. 100% di dalam hati itu hanya karena Allah.
Ya, contoh penggunaan kalimat akhlasul asal anis sam'i, yakni menyaring madu dari sarangnya 100%. Itu madu pakai kalimat akhlaso. Ya. Itu demikian. Jadi pakai kalimat akhlaso yukhlisu ikhlason. Ya, itu demikian. Jadi tidak sampai kepada Allah dagingnya korban, darahnya korban, tapi yang sampai hanyalah taqwa minkum, keikhlasan kalian. Jadi saya berkorban ini, saya berinfak ini, saya membantu orang ini karena semata-mata apa? Semata-mata karena Allah, bukan karena lainnya, bukan ingin disanjung orang, diwahkan orang, ya, bukan karena itu. Ya. Saya ngaji, saya mondok ini karena Allah, bukan karena lainnya, sehingga pahalanya besar, ya. Itu karena takut bapaknya, takut ibunya, ya, itu nanti itu karena terpaksa. Sungguh terpaksa. Aku mondok, enggak gitu, ya. Itu. Jadi bukan karena terpaksa, tapi memang karena Allah. Ya, ingin betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, ingin betul-betul tahu agama ini yang sebenarnya itu ya apa. Ya, itu demikian. Kemudian ayat yang ketiga sudah tadi disampaikan sama Andre Guluta, ya, ini sekarang hadis yang pertama, ya. Ini hadis yang pertama. Ekal, coba tolong terjemahkan hadis yang pertama. Ekal, ya. Ini yang keras bacanya, ya. Urti bin Razah ibn Adi bin Ka'ab bin Lu'ay ibn Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu an bersabda, sami'tu, qala, dia berkata radhiyallahu an Umar Abu Hafsin Umar bin Khattab, qala berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, innama, sesungguhnya hanyalah al-a'malu, amal-amal perbuatan, bin niat, dengan niat. Sesungguhnya hanyalah likul limriin, bagi tiap-tiap orang, manawa, tergantung apa yang dia niatkan, ma apa-apa, nawa yang telah dia niatkan. Sudah. Ya. Famangkanat, maka barang siapa adalah hijratuhu, hijrahnya, ya, dan rasulnya dan utusannya, maka hijrahnya itu ilallah, karena Allah. Hijrahnya adalah kanat adalah hijrahnya lid dunia, karena li itu karena untuk, lid dunia karena dunia, untuk dunia, yusibuha, dia akan apa, mendapatkannya,
awim roatin atau karena perempuan yang kihuha dia akan menikahinya, maka hijrahnya dia itu kepada sesuatu yang dia itu hijrah kepadanya. Muttafaqun alaih. Iya. Kesohihannya. Warawahu dan telah meriwayatkannya Imam al-Muhaddisin, dua imam ahli hadis. Ya. Abu Abdillah, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari, yakni Imam Bukhari. Kushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima. Semoga Allah meridhai anhuma keduanya, fi sahihaihima di dalam sahih keduanya, alladzaini yang keduanya, huma keduanya, asahul kutub sesohe-sohenya kutub, paling sohenya kutub, al-musannafa yang disusun. Ya, itu. Siapa yang hafal di sini? Innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua, Tariq Ibnu Sultan, Iqra wa tarjim. Fa'idha maka apabila kanu adalah mereka bibaida aminal ardi dibenamkan ya. Dan orang yang tidak termasuk dari mereka, waman dan orang dan siapa saja laisa minhum yang bukan dari mereka. Dan akhir mereka sampai akhir mereka. Iya. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunya orang mukmin. Jadi istri-istri Rasul itu ummul mukminin, ibunya orang mukmin. Ya karena ibu kita ini punya dua ibu, ibu kandung kita sama ibunya umat Islam, yakni istrinya para Rasul. Kalau Rasulullah meninggal tidak boleh dinikahi oleh oleh umatnya, ya karena itu ibu kita, ibunya orang mukmin, ya, yakni Ummu Abdullah. Ummu Abdullah itu Aisyah radhiyallahu anha.
Qalat berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisul ka'bata. Jadi yaghzu ini akan menyerang, ya, akan memerangi, jaisun satu tentara, al-ka'bata ke Ka'bah. Ya. Fa idza kanu, maka apabila adalah mereka itu bibaidaa minal ardi, di baida itu tanah luas yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya itu. Jadi fa idza kanu, maka apabila adalah mereka itu bibaida, di tanah lapang yang luas, ya, minal ard, yakni di bumi itu gitu. Maka di situ, ya, maka di situ yukshafu bi awalihim wa akhirihim, dibenamkan yang awal dan yang akhir dari mereka semua, ya, itu gitu. Jadi ada nanti di akhir zaman ada pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah, ya, dan ini belum terjadi, nanti pasti akan terjadi, ya, karena ini sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanda-tanda kiamat itu diantaranya hancurnya Ka'bah. Itu demikian. Jadi akan diserang. Tapi ketika mereka itu ada di tanah lapang yang luas, karena begitu banyaknya pasukan, ya, saking besarnya pasukan, sampai di situ ada orang jual beli, ya. Tapi semuanya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, baik pasukannya, baik orang yang tidak ikut-ikut, yang jual beli, ditenggelamkan semuanya oleh Allah Ta'ala, ya. Itu demikian. Kemudian sehingga apa? Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhshafu bi awalihim wa akhirihim, bagaimana kok bisa ditenggelamkan yang awal sampai yang akhir semuanya, kok ditenggelamkan semuanya? Wa fihim aswaquhum, dan di dalam mereka dan di tengah-tengah mereka, aswaquhum, ada pasar-pasar mereka, wa man laisa minhum, dan orang-orang yang tidak ikut-ikut nyerang Ka'bah, orang yang tidak termasuk bagiannya, kok semuanya kena, ya, ditenggelamkan semuanya, diadab semuanya oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul menjelaskan, yukhshafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim, ya. Jadi ditenggelamkan yang awal dan yang akhir, ya. Kemudian apa? Dibangkitkan menurut niat mereka masing-masing, ya. Kalau yang niatnya ini jualan, ya nanti dihisab oleh Allah Ta'ala, dia itu jualan, tidak ikut-ikut perang. Kalau tentara yang mau memerangi Ka'bah, yang mau menghancurkan Ka'bah, nanti dihisab di hadapan Allah. Jadi maknanya apa? Kita tidak boleh ada di tengah-tengah orang-orang yang dimurkai Allah. Kenapa? Karena kalau azab itu turun, orang yang tidak ikut-ikut juga kena. Ya, 2 tahun yang lalu itu di musim hujan di Jawa Barat ada satu desa kena longsor itu, blek semuanya, tertimbun tanah semuanya. Ya, ternyata apa? Itu daerah lokalisasi lah. Kebetulan ada orang lewat di desa itu, satu rombongan bawa mobil. Ya. Nah, ketika datangnya bala itu, sak mobil itu ketimbun. Sak mobil-mobilnya, padahal dia tidak ikut-ikut, cuma lewat saja. Ya, itu demikian.
Makanya ya para ulama mereka menganjurkan jangan tinggal di daerah yang penuh maksiat, yang tempatnya maksiat, tempatnya dosa, karena kalau datangnya azab itu semuanya kena, tidak peduli orang soleh ataupun orang toleh, itu begitu. Ya semuanya kena. Ya, itu demikian. Jadi di sini yukshafu bi awwalihim wa akhirihim. Dibenamkan yang awal dan yang akhir. Ya cuma nanti di akhirat yub'atsuna ala niyatihim, dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Ya ada orang tinggal di daerah lokalisasi, jangan ya. Itu nanti kalau balak turun, azab turun nanti akan kena. Itu demikian. Ya, ini. Ayo Iqbal yang ketiga terjemahkan. Ha wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrah, tidak ada hijrah ba'dal fathi, setelah dan akan tetapi yang ada jihadun, jihad, wa niyatun dan niat. Wa idastunfirtum, wa idastunfirtum, wa idza dan apabila ustunfirtum, dimintai berangkat kalian, fanfiruh, maka berangkatlah kalian. Ya, muttafaqun alaih. Terus wa maknahu, dan artinya la hijrata, tidak ada hijrah min Makkah, dari Mekah, li'annaha, karena sesungguhnya dia, li'annaha, li itu karena, anna sesungguhnya, hadia, li'annaha karena sesungguhnya nya Mekah, sorot telah menjadi dia daro islamin, negeri Islam, makanya tidak ada hijrah. Wa maknahu, dan artinya la hijrata, tidak ada hijrah mim Makkata, dari Mekah. Kalau dulu di zaman Rasul ada, karena dikuasai oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi setelah Fathul Mekah, berhasil dikuasai Mekah oleh Rasulullah dan para sahabat, maka sudah menjadi negeri Islam, tidak ada hijrah. Ya, kalau negerinya kufur, melaksanakan syariat Islam tidak bisa, melaksanakan ajaran Islam tidak bisa, maka diperintahkan untuk hijrah, untuk menyelamatkan agamanya. Nah, itu demikian. Jadi wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, ya. Qalat, berkata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrah, tanda ada hijrah ba'dal fathi, setelah Fathul Mekah, dikuasainya kota Mekah menjadi negeri Islam. Walakin, yang dan akan tetapi yang ada jihadun, jihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan tenaga, dengan upaya, dan juga dengan apa? Harta. Itu demikian, ya. Itu jadi dengan jihad dan niat. Wa idastunfirtum, maka apabila kalian dimintai berangkat ke medan perang. Siapa yang memintai ini? Pemerintah. Jadi kalau pemerintah minta kalian, pasukan tentara ini banyak yang terbunuh di medan perang, kekurangan tentara, kalian dimintai, maka wajib
berangkat. Wa idastunfiru fa idastunfirtum, maka apabila kalian dimintai berangkat oleh pemerintah, fanfiru, maka berangkatlah. Ya, di dalam rangka membela agama Allah, mempertahankan negeri tanah air. Itu demikian. Ya, apabila kalian dimintai berangkat, fanfiru, maka berangkatlah. Ya, yang minta ini siapa? Pemerintah. Itu demikian. Lanjut Mas Hendra, hadis yang keempat. Kunna, qala berkata Abu Abdullah, yakni Jabir bin Abdullah ini ya. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala berkata, yakni sahabat Jabir, kunna ma'an Nabi. Kunna adalah kami para sahabat, ma'an Nabi bersama Nabi, beserta Nabi, fi ghazatin, di dalam satu peperangan. Lanjut. Tidaklah kalian berjalan masiron, di suatu jalan, wala qata'tum wadiyan, qata'a ini apa artinya? Qata'a yaqta'u, memotong. Di sini wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian memotong lembah. Maksudnya melintasi. Bahasa itu begitu. Wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian memotong lembah. Jadi melintasi. Illa, adalah mereka ma'akum, bersama, habasahumul marad, habasahum, menahan mereka, al-marad, sakit. Yang lain, illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka bersekutu dengan kalian di dalam pahala. Bersekutu itu maknanya sama, menyamai kalian di dalam pahala, walaupun dia di rumah dalam keadaan sakit, tapi pahalanya sama. Ya, dengan kalian yang melintasi lembah ini, yang jualan turun gunung naik gunung itu ya, itu demikian. Walaupun dia itu di rumah dalam keadaan sakit. Lanjut. Telah meriwayatkannya Imam warawahul Bukhari, dan telah meriwayatkannya hadis siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari. An Anasin radhiyallahu an qal raja'na min ghazwati Tabuk, ya. Perang Tabuk alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, inna aqwaman khalfana, di belakang kita, bil Madinati, di kota Madinah, masalak nasyiban, lereng
Dan tidaklah kami melewati wadian lembah illa kecuali wahum, sedangkan mereka itu ma'ana bersama kita. Menahan mereka al-udru, udzur, ada udzur, ya, itu. Sudah di sini ya. Jadi hadis yang keempat ini dari Abu Abdullah, yakni Jabir anak laki-laki Abdullah al-Ansari, orang Ansor, ya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna adalah kami para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, di dalam satu peperangan. Ya, Nabi juga perang. Ya. Itu. Maka setiap jiwa muslim itu harus siap dan berani perang, mengorbankan nyawa untuk Islam. Ya, itu. Ini kami para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, di dalam satu peperangan. Ya, bukan penakut. Ada perang, berita perang terkencing-kencing, ya. Itu wetenge mules, takut mati. Orang muslim tidak takut mati. Ya, orang muslim kapanpun siap untuk membela agama Allah, berperang di jalan Allah, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah berkata, kunna, kami para sahabat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, ya, di dalam satu peperangan. Maknanya jiwanya orang muslim ini siap. Ya, sekarang diketuk berangkat. Ya, itu jiwa seorang muslim. Tapi nanti di akhir zaman Rasul katakan, ya, nanti dicampakkan di dada-dada kalian itu penyakit wahan. Wahan itu apa ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul, mau cinta dunia, takut mati. Ya, itu, ya, ini apa? Penyakit yang dicampakkan oleh Allah di dada-dadanya kaum muslimin di akhir zaman. Ya, itu demikian. Faqala, maka, yakni bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bil madinati larijalan, sesungguhnya di kota Madinah larijalan, sungguh ada beberapa lelaki, masirtum masiron, tidaklah berjalan kalian masiron di satu jalan, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian melintasi satu lembah, satu lembah, bukit-bukit itu ya, illa kanu ma'akum, kecuali adalah mereka bersama kalian. Khabasahumul marad, dia sekarang tertahan oleh sakit. Jadi ada beberapa sahabat di kota Madinah yang Rasul berangkat perang melintasi lembah lereng, selalu ikut kemana-mana. Tapi waktu itu dia tertahan oleh sakit, tidak bisa ikut. Maka orang yang sudah terbiasa melakukan satu amal soleh, satu amal kebaikan, kemudian ada penghalang yang menghalangi dia dari beramal soleh, dari beramal ibadah, maka pahalanya sama. Ya, contoh seperti orang biasa sholat malam, terus dia sakit karena terhalang, dia tidak bisa sholat malam. Walaupun dia tidak bangun malam karena sakit, dia dapat pahala sholat malam karena terbiasa. Ini adalah fadilahnya orang istiqomah. Ya, kalau istiqomah puasa sunnah Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, suatu saat tertahan karena sakit, tidak bisa puasa Senin Kemis, tidak bisa puasa Yaumul Bid,
maka orang ini dapat pahala penuh. Ya, dapat pahala penuh, tidak kurang sama sekali. Ya, tapi kalau tidak pernah dia kepingin sholat malam atau kepingin puasa sunnah, dia tidak biasa melakukan itu. Ya, kemudian apa? Tidak jadi karena tertahan oleh sakit, maka dia dapat pahala niat saja. Dapat pahala niat. Tapi kalau sudah terbiasa, itu yakni apa? Dapat pahala penuh, dapat pahala amal. Itu demikian. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri. Dan di dalam riwayat yang lain kecuali mereka bersama kalian di dalam pahala. Pahalanya sama, orang yang berjalan di jalan Allah, melintasi lereng, lembah, bukit-bukit. Ya, dengan orang yang tertahan nggak bisa ikut karena sakit, ada uzur, maka pahalanya penuh sama dengan yang ada di medan jihad. Itu demikian. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkannya Imam Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu qala, ya, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, berkata dia, raja'na min ghazwati Tabuk, kami kembali dari perang Tabuk, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana. Ya, sesungguhnya ada beberapa kaum, inna aqwaman khalfana, yang ada di belakang kami, bil madinati, di kota Madinah, masalak nasyiban, tidaklah kami berjalan di suatu lereng, wala wadian, dan tidaklah kami berjalan di suatu lembah, illa, kecuali wahum, ya, mereka dalam keadaan, wawunya ini wawu khaliyah, wahum khali utawi wong-wong iku ma'ana sertane kita. Jadi mereka itu selalu bersama tapi sekarang ini habasahumul udhru, dia tertahan oleh uzur, tidak bisa ikut berangkat perang karena sakit, maka dia dapat pahala ya, demikian. Ini hadis yang keberapa sekarang? Kelima. Khamsa al-khamis, al-hadisul khamis, ikra ya Zakaria, ya Yahya, Zakaria, ya, itu. Khudil kitaba biquwwah, ya Zakaria. Al-hadisul khamis, ya Zakaria, ikra. Wa an Abi Yazid bin Ma'an bin Yazid ibni Akhnas radhiyallahu anhum, dari Abu Yazid. Abu Yazid itu namanya Ma'an. Ma'an itu anak laki-laki Yazid. Yazid itu anak laki-laki Akhnas. Ya, jadi Ma'an, Yazid dan Akhnas radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Ma'an bapaknya Yazid dan kakeknya Akhnas. Lanjut. Ayo lanjut. Wa huwa apa? Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Wa huwa, sedangkan dia Ma'an, wa abuhu, dan bapaknya Ma'an yaitu Yazid, wa jadduhu, dan kakeknya Ma'an yaitu Akhnas, sahabiyuna, mereka itu sahabat. Sahabat itu apa? Siapa yang bisa? Ayo. Ya. Rashid, sahabat itu apa? Ya.
Siapa yang bisa sahabat, yang tahu sahabat? Ya. Iya, walaupun cuma sekali, walaupun cuma sehari, ya, walaupun cuma sak jam, ya, itu namanya sahabat. Pernah ketemu Nabi, pernah berhadapan dengan Nabi, ya, itu walaupun sekali. Ini namanya sahabat. Yang tidak pernah berjumpa Nabi, ya, atau berjumpa Nabi ketika dia masih bayi, ya. Itu masih tabiin, ya, itu tabiun, ya, itu demikian. Ini adalah bapakku Yazid, abiku bapakku. Wakana dan adalah abi bapakku, bapakku jenenge Yazid, abi Yazid, nah, itu gitu. Akhroja dananiro ngetokno pirang-pirang dinar. Akhroja ngetokno dananiro pirang-pirang dinar. Nggih. Ya tasodaku kang sodako biha kelawan dinar, yang bersodako dengannya. Kenapa di dinar? Fawado'aha apa? Maka dia meletakkannya, terus indarojulin di sisi seorang laki-laki. Iya. Fajitu maka aku datang, fa'akhadtuha maka aku mengambilnya, beberapa dinar itu tadi. Aku mendatanginya, bapakku Yazid yang nyerahkan dinar tadi, biha dengan membawa dinar tadi, biha dengannya. Yang aku inginkan, ma'iyaka bukan kepadamu, bukan untukmu, aratu yang aku inginkan. Jadi dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, wa huwa, sedangkan dia, wa abu dan bapaknya, wa jadu dan kakeknya, sahabiyun, semua itu sahabat. Qala berkata Ma'an, karena Abi Yazid adalah bapakku Yazid, akhroja dananiro mengeluarkan beberapa dinar, ya tasodaku yang dia itu bersodako biha dengan dinar itu, fawado'aha kemudian dia letakkan. Diletakkan ini maksudnya apa? Dititipkan. Diletakkan dinar, dititipkan dinar itu indarojilin pada seseorang. Tolong ini bagekno sodako iki, dikei pirang-pirang dinar, dikekno nangune wong lanang sing ana nduk masjid. Jadi dititipno sodakone, iki sodakoku, iki zakatku, dumen nanggone fakir miskin. Itu demikian, ya, di masjid. Fajitu katanya Ma'an, aku teko. Fajitu mongko aku teko. Fa'akhadtuha tak jupuk karo aku. Nah, dinarnya dipendet, diambil sama apa? Ma'an, ya. Ini setelah diambil, fa'ataituhu biha, aku mendatangi bapakku, nggawa dinariku, Pak tak jupuk Pak. Nggih, oh, bapake mbrik, ya, tahu mbrik. Ya, bapake mbrik, ya. Wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah tujuanku sodako ini bukan kepadamu, tapi tak kasih orang lain fakir miskin. Nah itu gitu. Fa khosamtuhu, aku apa gegeran dengannya, dengan siapa? Dengan bapak. Akhirnya lupa aku ini berhak Pak, aku gak gelem nang awakmu, aku berakhirnya diajukan ke Rasulullah. Nah, itu akhirnya apa? Diajukan ke Rasulullah. Kemudian Rasul memutuskan, ya,
Rasul menyelesaikan perkaranya. Rasul ngasih solusi akan masalah yang dihadapi antara anak dan bapak ini. Maka Rasul memberikan solusi. Faqala laka ma nawaita ya Yazid. Bagimu wahai Yazid, apa yang telah engkau niatkan? Ya, apa yang telah engkau niatkan? Kalau kamu niat sodako, ya sudah sodakolah. Ya, terserah siapa yang ngambil. Ya, walaka dan bagimu, ya ma'akhota apa yang kamu ambil. Karena kamu termasuk mustahik orang yang berhak menerima zakat, menerima sodako. Dia orang fakir miskin. Jadi anaknya fakir miskin, bapaknya kaya. Bapaknya mengeluarkan zakat, diambil anaknya. Bapaknya beri aku gak, niatku gak nang awakmu. Ya akhirnya kalau Rasul diselesaikan. Ya wahai Yazid, kamu telah mendapatkan pahala dari apa? Zakatmu. Karena kamu niatmu untuk sodako, ya selesai sudah. Wahai Ma'an, karena kamu orang miskin, fakir miskin, berhak untuk menerima zakat, maka ambillah. Ya, itu demikian. Selesai sudah. Ya, itu demikian. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al hadisus sadis, hadis yang ke-6. Ya, siapa tadi? Rashid. Hadis yang ke-6 Rashid. Ya. Al hadisus sadis, hadis yang ke-6. Ya. Wa an Abi Ishaq Sa'id bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy al-Zuri radhiyallahu an ahadil ashra al-masyhur lahum bil jannah radhiyallahu anhum. Nah, gitu loh. Ya. Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy az-Zuhri radhiyallahu an. Ya, itu. Jadi ini dari Abu Ishaq. Abu Ishaq itu sahabat siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu gitu. Jadi ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas itu sapa? Malik jenenge. Nah, Malik iki anak lanange Uhaib. Uhaib ini anak lanange Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf anak lanange Zuhra. Nah, anak lanange Kilab, Murrah dan seterusnya sampai Al-Lu'ay al-Quraisy, bangsanya Quraisy az-Zuhri radhiyallahu an. Akhadi asyara al-masyhud lahum bil jannah. Itu salah satu orang yang dipersaksikan, nah yakni apa? Masuk surga. Itu demikian. Ya, ini. Jadi salah satu orang yang dipersaksikan oleh Rasul, kamu penghuni surga. Ya, itu. Jadi ini keutamaan sahabat. Sahabat itu maknanya apa? Ada yang dijamin masuk surga. Ya, rahasianya itu diberitahukan oleh Rasulullah di surga. Ya, itu demikian. Makanya kehidupannya, perjalanannya menuju kepada surga, amal perbuatannya amalan yang menuju surga, itu demikian. Ya, ini. Jadi dipersaksikan sebagai Ya'uduni ja'ani, datang kepadaku. Siapa yang datang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'uduni
dalam keadaan menjengukku, yaudu menjengukni aku, yauduni menjengukku. Amma hajatil wada di tahun haji wada. Minnya itu sebab, min wajain sebab sakit yang amat sangat bi padaku. Jadi berkata Abu Ishaq yakni Sa'id bin Abi Waqqas, dia berkata, ja'ani Rasulullah, Rasul datang kepadaku, ya uduni menjenguk aku, hajatil wada di tahun haji wada, min wajain sebab sakit istadabi yang amat sangat padaku. Ya, sakit yang amat sangat, sudah sakit, apa sakitnya amat sangat. Lanjut. Ya Rasulullah, Fakultu, maka berkata, aku berkata, datunya itu fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku. Kalau inna sesungguhnya, kalau ini ada ya mutakallim itu sesungguhnya aku, ya. Qad balagha bi telah sampai padaku minal waj'i yang berupa sakit dari sakit mataro, seperti yang kau lihat, sebagaimana yang kau lihat. Sedangkan wawunya ini khalia keadaan wa ana, sedangkan saya dalam keadaan zumalin punya harta banyak, wala yarisuni dan tidak ada ahli warisku, wala yarisuni dan tidak ada yang mewarisiku, ya, tidak ada yang mewarisiku atau ahli warisku illa kecuali ibnatun anak perempuan, satu anak perempuan li punyaku, satu anak perempuan li apa punyaku, anak perempuanku, ya, itu gitu. Apa sodaku, apakah aku sodakokan bisulusai mali 2/3 hartaku. Qala maka menjawab berkata Rasulullah, jangan. Aku berkata, Fasatru ya Rasulullah, sebagian ya Rasulullah. Faqala maka berkata, la jangan. Qultu aku tanya, aku berkata, fasulus sepertiga ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala bersabda, asulusu asulusu kasirun, sepertiga dan sepertiga itu banyak, au kabirun atau besar. Innaka antadar warasataka aghniya'a, innaka sesungguhnya engkau antadaro engkau meninggalkan, ya, ayo ulangi. Innaka sesungguhnya engkau antadaro meninggalkan warasataka ahli warismu, aghniya'a dalam keadaan kaya, kecukupan, itu lebih baik min antadarahum dari miskin, yatakaffafunan nasa mereka meminta-minta pada orang lain. An-nasu manusia, wa innaka dan sesungguhnya engkau lantun fiqh tidaklah engkau menafkahkan nafakotan satu nafkah,
Wa innaka dan sesungguhnya engkau wahai Sa'ad lan tunfiqa tidaklah engkau menafkahkan nafaqatan satu nafkah tabtaghi biha wajh Allah engkau mencari mencari biha dengan nafkah tadi wajah Allah Allah ikhlas maksudnya illa ujirta kecuali engkau akan diberi pahala alaiha atasnya atas apa atas nafkah tadi atau sampai sesuatu apa-apa yang kau jadikan fi imra'atik di dalam mulut istri. Apa-apa yang kau jadikan di dalam mulut istrimu itu maknanya apa? Makanan yang kau berikan kepada istrimu itu ada pahala. Kamu kerja cari nafkah ngasih makan istri dan anak itu ada pahala. Ya khatta ma taja'alu fi imra'atik. Jadi sampai sesuatu yang kau jadikan di dalam mulut istrimu. Qala dia berkata kultu maka saya bertanya ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi aku ditinggal ya Rasulullah apakah aku akan ditinggal setelah ini oleh sahabatku itu ba'da setelah ini ya ashabi sahabatku sesungguhnya engkau lan tukhallaf tidak akan ditinggalkan fata'mal maka engkau beramal amalan suatu amal tabtaghi engkau mencari bimalan wajah Allah ilas datta kecuali bertambah engkau bihi dengannya derajat warifatan dan ketinggiannya dan keluhurannya wala alaka dan engkau ditinggal hatta sampai ya mengambil manfaat bika sebab engkau akwamun siapa yang bermanfaat akwamun beberapa kaum wa yudharra dan dimudoroti dicelakai bika sebab engkau akharuna orang-orang yang lain. Jadi maknanya apa? Engkau tidak akan ditinggal, engkau tidak tinggal. Ya kecuali nanti ada beberapa bisa ngambil manfaat dengan sebab panjang umurmu itu. Dan ada beberapa kaum yang termudoroti sebab panjang umurmu tadi itu. Ya, ternyata panjang umur tidak meninggal sahabat ini. Ya, itu. Allahumma ya Allah amdi li ashabi hijratahum. Allahumma ya Allah amdi sahkan li ashabi kepada sahabatku hijratahum hijrah mereka wala taruddahum dan jangan engkau membalikkan mereka ala aqabihim atas tumit-tumit mereka lakinil ba'is akan tetapi yang kasihan yaitu Sa'd bin Khawla Sa'ad bin Khaw yarsilahu Rasulullah padanya Rasulullah SAW ammata dia mati dia meninggal di Makkah di kota Mekkah muttafaqun alaihi ya ini. Jadi di dalam hadis ini dari riwayat hadis yang diriwayatkan dari Abu Ishaq yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau adalah salah satu orang dari 10 orang yang Rasul sudah
beritahukan mereka itu ahli surga. Ada 10 orang sahabat. Di antaranya apa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang tahu enggak siapa lagi di antaranya? Apa? Apanya? Abdurrahman bin Auf. Terus siapa lagi? Umar bin Khattab. Siapa lagi? Abu Bakar. Siapa lagi? Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib. Itu mereka itu yang sudah Rasul kasih tahu. Ini ahli surga, ini ahli surga, ini ahli surga. Ya, itu. Nah, ini keutamaan para sahabat hidup semasa Rasulullah karena mereka itu manusia-manusia pilihan. Ya, kecuali Syiah itu mencaci melaknat sahabat. Ya, itu demikian. Ya, ini. Ya, kalau Ahlus Sunnah mereka yakni apa? Memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain karena mereka itu manusia-manusia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an kuntum khaira ummatin. Kalian ini adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang dikeluarkan untuk manusia sebagai teladan, sebagai contoh. Ya, manusia yang menemani Rasul, manusia yang ikut yakni apa? Mengembangkan Islam, membesarkan Islam dengan Rasulullah. Ya, itu demikian. Jadi keutamaannya sangat banyak sekali. Qala berkata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ja'ani Rasulullah, Rasul datang kepadaku. Ya'uduni menjengukku. A'ama hajatil wada' di tahun haji wada', haji perpisahan yang terakhir. Ya. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah. Nah, orang-orang yang hijrah itu tidak mau mati di tempat asal daerahnya. Orang itu kalau hijrah itu meninggalnya matinya itu di daerah yang dia hijrah. Ya, kalau hijrah ke Madinah ya dia meninggalnya di Madinah. Apapun yang dihadapi. Ya, nyawa taruhannya di Madinah. Sehingga sahabat ini khawatir kalau sampai saya meninggal di kota Makkah. Nah, itu demikian. Ya, ini. Jadi Rasul menjenguk saya pada haji wada min waj'in sebab sakit istadabi yang amat sangat padaku. Ya, dijenguk oleh Rasul, maka kesempatan ini sahabat ini tanya. Ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku qad balagha bi, sungguh telah sampai aku minal waj'i yang berupa sakit mata roh sebagaimana yang engkau lihat. Ya, saya ini sakit sebagaimana yang engkau lihat sekarang, saya sakit parah. Wa ana zumalin, saya punya harta banyak. Wala yarisuni illa benatul li, dan tidak ada ahli warisku yang mewarisi hartaku kecuali satu anak perempuan. Anak perempuan ini kalau dinikah oleh orang laki-laki kan biayanya semuanya ditanggung suami. Jadi kalau anak perempuan itu nanti akan diambil oleh suaminya. Makanya sahabat ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya apa aku akan sodakokan 2/3 hartaku. 2/3, 2 dibagi 3. Ada berapa itu? Ya, ini. Jadi 2/3 dari hartaku. Ya, Rasul katakanlah jangan, nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Karena orang yang sakitnya itu dikhawatirkan setelah sakit itu meninggal, maknanya sakit-sakit yang ujungnya kematian, maka orang itu tidak boleh sodako lebih dari seperti
di dalam hadis ini 2/3 mau disodakokan, maka Rasul mengatakan lah jangan, karena kamu itu sudah mau meninggal ketokane, kan begitu ya. Itu sehingga tidak boleh, ya itu tidak boleh, ya ada demikian. Lah, qultu aku tanya lagi, aku berkata fasatru ya Rasulullah, maka separuh hartaku ya Rasulullah tak sodakokan ya apa? Faqala, maka Rasul menjawab la jangan. Nggih, ana wong saiki separuh donyane disodakono. Nah, kaono. Separuh hartanya 2/3 malan. Tadi sampai separuh. Rasul katakan la jangan. Ya. Qultu aku tanya lagi fasulus ya Rasulullah, bagaimana kalau saya sodakon 1/3 harta saya? Qal Rasul bersabda asulus wasulus kasirun au kabirun, 1/3 dan 1/3 itu banyak atau besar. Ya, itu jangan, kalau bisa kurang dari 1/3. Innaka antadhar warasataka aghniya khairun, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik min antadharahum alatan, daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan apa? Miskin. Yatakaffafuna nas, yatakaffafuna itu begini, kafun ini tapak tangan, yatakaffafuna itu mintaan nasa kepada orang lain. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, wahai saat lan tunfiqa nafaqatan, tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah, tabtaghi biha wajah Allah, yang engkau mencari wajah Allah karena Allah, illa ujirta, kecuali engkau akan diberi pahala alaiha, atas sodako itu. Ya, kalau engkau memberikan sodako diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Hatta mata ja'alu fi imra'atik, sampai engkau menjadikan yang ada di dalam mulut istrimu, yakni suapan nasi, makanan yang engkau berikan kepada istrimu itu ada pahala. Nafkah untuk anak, nafkah untuk istri, ada pahala. Ya, oleh karena itu orang yang bekerja itu ibadah, dia mencarikan anak, mencarikan istri untuk apa? Untuk nafkah kehidupannya. Dan itu semua ada pahala dengan syarat apa? Ikhlas karena Allah. Itu demikian. Ya. Ini seorang laki-laki menghidupi keluarganya ini apa? Itu diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Makanya itu adalah ibadah. Ya. Itu demikian. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai apa? Laki-laki itu sebagai pemimpin yang menafkahi, yang belanjani, yang melindungi, yang memberikan pakaian, tempat tinggal bagi wanita. Itu demikian. Semua yang diupayakan untuk menghidupi istri dan anak, di situ ada pahala. Ya, itu demikian. Sampai apa? Suapan yang ada di mulut istri itu ada pahala. Setiap istri makan, anak makan itu ada pahala semuanya. Ya, ada demikian. Qala berkata, qultu aku bertanya, ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Ya Rasulullah, apakah setelah ini aku ditinggalkan sahabatku, aku sakit meninggal kemudian ditinggalkan sahabatku? Jawabnya Rasul apa? Ya. Ini. Maka Rasul mengatakan jadi illa, kecuali isdata bidarajan, kecuali engkau akan bertambah insyaallah. Innaka lan tukhallafa. Jadi qala, maka bersabda Rasulullah, innaka lan tukhallafa, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggal. Ini yang terjadi. Dia merasa dirinya habis ini meninggal karena sakit parah,
Sampai tanya ke Rasul, ya Rasulullah, setelah ini aku akan ditinggal teman-temanku kembali ke Madinah. Aku meninggal di kota Mekah. Tapi Rasul berkata apa? Innaka lan tukhallafa. Sesungguhnya engkau tidak akan ditinggal. Ya, fata'mal amalan, sehingga engkau beramal satu amal tabtaghi bihi wajh Allah. Engkau apa? Beramal satu amalan yang ikhlas karena mengharap wajah Allah. Jadi illa izdatta bidan, kecuali engkau akan bertambah dengan amal tadi itu darajatan, derajatmu, warifatan, dan ketinggianmu. Ya, ada demikian. Wala'allaka, dan boleh jadi engkau, dan semoga engkau, ya, antukhallafa, engkau ditinggal hatta, sehingga yantafi abika aqwamun, mengambil manfaat sebab engkau beberapa kaum, wa yudharra bika akharun, dan termudarati dengan sebab engkau orang-orang yang lain. Ternyata dipanjangkan umurnya sehingga apa, sampai ada beberapa orang yang ngambil manfaat dengan hidupnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada orang yang termudarati dengan panjangnya umur atau hidupnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yakni yang ngambil manfaat siapa? Orang muslim. Yang termudarati siapa? Orang kafir. Kenapa? Sa'ad bin Abi Waqqas ini dipanjangkan umurnya, dan beliau itu terjun di medan peperangan, dan setiap medan peperangan yang dia terjun itu selalu menang. Ya, itu banyak sekali membunuh orang-orang kafir. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, itu demikian. Ini. Jadi apa yang disabdakan Rasul menjadi kenyataan. Engkau tidak akan mati. Engkau akan terjun di medan perang. Banyak orang ngambil manfaat sebab hidupmu ini, panjang umurmu ini, dan akan termudarati yang lain. Kemudian Rasul berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah, sahkan, yakni untuk sahabatku hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabim, dan jangan engkau balikkan mereka di atas apa? Tumit-tumit mereka, jangan sampai mereka berbalik, mereka murtad. Lakinil ba'is, akan tetapi yang kasihan Sa'ad bin Khawla, yakni Sa'ad bin Khawla, yarsilahu Rasulullah, Rasul mengasihinya, ammata bi Makkah, dia meninggal di kota Makkah. Itu demikian, ya. Ini. Kemudian hadis yang ketujuh, Utsman, ya, Utsman bin siapa ini? Nah, bukan bin Affan ya, bukan. Nah, Utsman bin Affan itu sahabat ya, dijamin masuk surga. Kalau Utsman ini, ya, dijamin apa? Nah, enggak, dijamin ngantuan. Monggo, padahal Utsman, ya, Utsman, ya, ini. Loh, hadis ke berapa ini? Hadis yang ke sabi, ya, yang ketujuh. Al hadisus sabi an Abi Hurairah. Hah? La, sabi tujuh. Ya. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an qala, ya, hadis yang ketujuh. Yang keras, irfa sautak, tinggikan suaramu, angkat, ya, tinggikan, irfa sautak. Ibni Sakhr radhiyallahu an qala, innallaha,
Sesungguhnya Allah la yanzuru tidak melihat ila ajsamikum ke badan-badan kalian wala ila suarikum dan tidak kepada rupa kalian, dan akan tetapi yanzuru melihat ila kulubikum ke hati-hati kalian. Rawahu Muslimun telah meriwayatkannya Imam. Allah melihat tidak kepada badan kalian, tidak kepada rupa kalian ganteng ataupun tidak, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, ya. Melihat hati-hati kalian itu maknanya apa? Ya. Niat, melihat niat kalian, niatnya itu apa? Ya, itu begitu. Ya, itu demikian. Jadi Allah tidak melihat kepada badan kalian, tidak melihat kepada rupa kalian, akan tetapi melihat kepada hati kalian. Rawahu Muslimun telah meriwayatkannya Imam Muslim. Ya. Ini makanya hati niat itu ditoto, ya, tahu, ya, noto niat, ya, faham ndak kira-kira Rashid, ya, noto niat itu apa Zakaria, ya, apa noto niat itu? Niatnya ditoto, cek api, cek rapi, ya, barang ditoto itu supaya bagus, supaya tapi niatnya niat yang benar, niat yang bagus ditoto. Nah, itu demikian. Jangan sampai punya niat yang ndak bagus, ya, niatnya, karena Allah melihat niatnya, ya, ndak lihat orangnya, ndak lihat rupanya, ya, itu niat, lihat hatinya, ya, itu demikian. Kemudian al hadisu as-samin, fadzal. Laban Samin an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abdullah Qais Al-Ash'ari su'ila Rasulullah, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anir rajuli, dari laki-laki, ya, yang berperang syaja'atan, karena dan berperang hamiyatan, riaan, ria. Aidzalika fisabilillah. Apakah mereka itu mana yang demikian itu termasuk di jalan Allah, ya, termasuk di jalan Allah. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi iya, jadi ya, siapa saja yang berperang supaya menjadi kalimat Allah itu tinggi, dia itu termasuk fisabilillah,
Fisabilillah. Nah, itu. jalan jihad fisabilillah. Iya, muttafaqun alaih. Iya, dari Abu Musa. Abu Musa ini Abdullah bin Qais, bangsanya Al-Asy'ari radhiyallahu an. Qala berkata, su'ila Rasulullah, Rasul ditanya anir rajuli tentang seseorang yuqatilu syaja'atan yang dia berperang karena keberanian, wa yuqatilu hamiyatan dan dia berperang karena kebangsaan, wa yuqatilu riya'an dan dia berperang karena supaya dilihat orang. Aidzalika fisabilillah, mana yang demikian itu yang termasuk di jalan Allah? Faqala Rasul, maka Rasul bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi fa huwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang supaya menjadikan kalimat Allah itu tinggi, syiar Allah itu tinggi, maka dia itu di jalan Allah. Ya, bukan karena keberanian, kebangsaan macam-macam, enggak, tapi karena apa? Menegakkan kalimat Allah. Itu demikian, ya. Ini. Jadi ini masuk fisabilillah. Jadi tergantung niatnya. Niatnya karena apa? Ya, karena meninggikan kalimat Allah, menegakkan syariat Allah, maka itu masuk fisabilillah. Ya, itu demikian. Jadi menjadi anggota dewan, kemudian apa? Dia berupaya untuk apa? Menegakkan syariat Allah, ya, sehingga menjadi apa? Undang-undang, ya, sehingga diputuskan, disepakatkan dan dijalankan oleh umat Islam, ya, maka itu masuk perjuangan di jalan Allah, ya. Ini berkiprah di dalam dunia politik, di dalam dunia apa saja untuk menegakkan syariat Allah, itu masuk fisabilillah. Ya, apa saja sudah. Ya, itu demikian. Termasuk di dalamnya perang. Ya, perang itu kalau karena menegakkan agama Allah, syiar Allah, maka itu masuk fisabilillah. Selain itu tidak masuk. Ya, itu demikian. Yang namanya sabilillah itu jalan Allah. Sodako. Kalau sodakonya itu untuk di jalan Allah itu fisabilillah. Belajar untuk supaya menegakkan agama Allah, diamalkan syariat Allah, didakwakan kepada orang lain yang tidak ngerti. Ini masuk apa? Fisabilillah. Itu demikian, ya. Ini bukan karena selain itu, tapi karena menegakkan kalimat Allah. Itu demikian, ya. Ini hadis yang ke-8 ini ya yang saya jelaskan. Besok hadis yang ke-10. Wah, ini sudah pindah ya. Sini halamannya sudah besok sudah Bulughul Maram ya. Itu demikian. Saya minta dihafalkan, ya, dibaca berulang-ulang sehingga bacanya itu lancar, kemudian terjemahkan perkataannya. Ini penting untuk kalian. Ya, karena apa? Nanti kalian nerjemahkan kitab-kitabnya para ulama, kalau tidak banyak mufrodat, tidak banyak perbendaharaan kata, tidak akan bisa. Ya, itu demikian. Walaupun nahwu sorofnya itu hafal di luar kepala, kalau kurang mufrodat tidak bisa. Ya, ini sesuatu yang penting juga, tidak kalah pentingnya dengan ilmu nahwu sorof. Itu demikian. Ya, ini dibaca ulang-ulang. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asadi radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Itu. Jadi dibaca, ya, kemudian diterjemahkan perkata. Itu demikian, ya. Ini. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.